Persoalan ekologis yang hendak saya bahas dalam video kali ini adalah tentang pengeksploitasian alam yang ada di Kalimantan. Jika dilihat secara umum, masyarakat Kalimantan memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada alam. Ini semua terkhusus bagi masyarakat yang hidup di daerah pedalaman. Alam yang ada kini menjadi tempat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup serta kepentingan yang lainnya. Di sini alam dipandang sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Alam yang menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat dilihat juga sebagai sumber untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat di Kalimantan mengeksploitasi alam dengan cara digali, dibabat, dan dibakar. Cara-cara seperti ini semakin merajalela terjadi semenjak adanya perusahaan luar yang masuk. Adanya perusahaan sawit, perusahaan kayu, dan perusahaan tambang memiliki dampak yang sangat serius bagi persoalan ekologis. Perusahaan-perusahaan inilah yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Contoh konkret pengeksploitasian yang ada di Kalimantan adalah perusahaan sawit, illegal logging, dan tambang batu bara. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini di Kalimantan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, entah itu untuk pribadi ataupun untuk kepentingan beberapa pihak. Jika melihat data yang ada di lapangan, akar masalahnya adalah sikap egosentris dari manusia itu sendiri. Sifat manusia yang tidak bisa puas membuat ia mengeksploitasi alam dengan cara merusak dan tidak mempedulikan dampaknya. Pengeksploitasian alam ini saya lihat dari sudut pandang antroposentrisme. Dari sudut pandang ini, alam itu sendiri menjadi sebuah objek dari manusia untuk mengabulkan segala kepentingannya. Antroposentrisme adalah paham yang melihat bahwa manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Segala yang ada di bumi ini semuanya ada untuk manusia saja. Manusia menjadi spesies sentral untuk alam ini. Antroposentrisme dianggap sudah tertanam dalam budaya masyarakat yang dilakukan secara sadar. Dengan demikian, manusia itu sendiri sebagai akar penyebab masalah yang diciptakan melalui segala tindakannya yang merusak. Kemajuan ilmu teknologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga dilihat sebagai akar sebuah masalah. Di era yang serba modern dan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, perilaku manusia menjadi sangat tidak terkontrol. Sebab dengan teknologi yang sangat canggih, manusia itu tidak perlu menguras tenaga dan menggunakan banyak waktu. Dengan waktu yang singkat dan cara kerja teknologi yang maksimal, maka akan meraup keuntungan yang sangat besar. Manusia mengira bahwa dirinya adalah pemilik dan berhak untuk mengobrak-abrik tatanan alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Kerusakan alam disebabkan karena kurangnya rasa cinta akan lingkungan. Gaya hidup yang terlalu mewah membuat manusia itu sendiri tidak bisa untuk mengontrol perilaku konsumtifnya. Etika lingkungan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan norma moral yang mengatur tentang perilaku manusia. Perilaku ini erat hubungannya dengan lingkungan atau alam semesta, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku moral tersebut. Etika lingkungan sangat erat kaitannya dengan suatu perilaku manusia yang benar dan salah terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan penjelasan terkait dengan sikap manusia dalam pembahasan di atas, telah menunjukkan manusia itu sendiri tidak memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena sikap manusia yang tidak mengutamakan prinsip ekologis, ia tidak mampu untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Sikap seperti ini muncul karena manusia tidak bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Manusia yang memiliki etika terhadap lingkungan akan sadar bahwa lingkungan bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja, melainkan untuk semua makhluk hidup.
Pandangan manusia akan jangka panjang sangat baik untuk mendukung penyelamatan lingkungan dan populasi manusia. Perkembangan manusia tentu saja dapat dimasukkan sebagai bagian yang penting untuk meningkatkan tindakan yang efisien terhadap sumber daya dan lingkungan. Maka manusia itu sendiri perlu mengambil sebuah kebijakan terhadap lingkungan. Saya pribadi memberikan solusi. Manusia itu sendiri perlu menyadari bahwa kehidupan dari setiap orang itu sangat terkait dengan lingkungan. Karena manusia sadar akan keterkaitan ini, maka dalam segala tindakan yang baik tentulah berawal dari dirinya sendiri. Hal ini berawal dari pembiasaan diri yang peduli terhadap lingkungan. Perilaku yang berawal dari diri sendiri tentu saja memiliki dampak bagi masyarakat luas. Masyarakat yang telah mengeksploitasi alam dan menimbulkan suatu kerusakan harus diberi sanksi berupa denda atau penyitaan barang-barang yang mendukung kegiatannya. Dengan demikian, akan perlahan-lahan menimbulkan efek jera. Jika hal ini masih saja terulang, maka akan diselesaikan dalam ranah yang lebih luas, yaitu ditangani oleh pihak pemerintah. Keterlibatan pihak pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku manusia, terhadap kelestarian lingkungan. Pemerintah harus ambil peran dalam hal ini dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang yang tegas. Ini akan dijadikan sebagai dasar dan kekuatan hukum. Jika ada yang melanggar, maka pihak yang berwenang harus memiliki sikap tegas dengan menerapkan hukum pidana yang berlandaskan undang-undang yang ditetapkan sejak awal.